Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Ibu penadi yang senantiasa dimulai Allah dan hormati, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan pastinya kebahagiaan dunia akhirat. Pada ini ya ketua yayasan, kepala sekolah barangkali ya, untuk TK, IT dan SDIT Al-Ma'wa yang senantiasa dimuliakan Allah dan hormati. Semoga juga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Teman-teman dewan guru dan juga ayah bunda, wali santri juga yang senantiasa dimuliakan Allah dan hormati. Semoga ayah bunda juga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai pagi ini, hari ini, detik ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan juga nikmat silaturahim. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita dan besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian, insyaallah yang hadir di sini sama-sama mendapatkan syafaat ummah bil masyar. Ayah bunda sehat? Alhamdulillah. Baik, sudah ada yang pernah ketemu saya? Alhamdulillah, masya Allah. Saya Nego ya bun, ayah Ego bukan B tapi M. Tinggal di Purwakarta. Iya. Alhamdulillah, anak 5 dan masih istiqomah 1 istri. Ya, itu belum ya. Mohon doanya supaya istiqomah. Anak yang pertama 22 tahun, anak yang kelima 8 tahun. Saya kalau mendengar beliau itu 8, masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya juga kepengennya 12, tapi kata istri sudah tua. Ya mudah-mudahan ada cara yang lain ya. Kebetulan kami di Konsultan Psikologi Ugama hari ini sebentar sharing ya Bun Ayah ya. Sharing berarti berbagi pengalaman ya, tidak memberikan materi. Saya nggak sanggup karena kapasitas saya memang ilmunya sangat sedikit. Ayah bunda yang sekolah di Al-Ma'wa ini putranya atau putra tetangganya? Anaknya. Baik. Kenapa disekolahkan di sini? Biar apa? Biar pinter, biar baik, biar soleh, semuanya ya. Biar baik sama orang tua, gedenya kaya raya, meninggalnya husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Amin. Kepenginnya. Baik. Oh, saya kepengen masukin di sini supaya anak saya baik dan soleh. Ibu, ayah, ada nggak yang sekarang di sini yang dari minggu lalu sampai sekarang belum marah? Ada? Oh iya. 3 hari yang lalu sampai hari ini ada yang belum marah? Oh marah. Pengen soleh katanya. Tadi beliau tuh, masya Allah ya kan? Bunda baik. Kepenginnya anaknya baik, pinter. Bunda tiap hari puji anaknya berapa kali? Sini sayang, ganteng, soleh, kayak Bunda Adek tadi itu. Pinter, ganteng berapa kali? Lebih banyak mana dengan istighfarnya? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Banyak mana Bu? Yang banyak istighfar. Oh banyak istighfar. Ngaku ya Mi. Berarti kalau ada anak-anak yang kayak gitu terus gua ulas, siapa yang salah?
Kenapa kemarin waktu kata beliau tadi pandemi 2 tahun kita stres? Karena metode belajarnya ada 3, ada daring, ada luring, ada darting. Betul kan? Pertanyaan saya, anak-anak itu kenapa lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah? Gimana? Terus coba, nggak sabar. Semua luar biasa yang beliau tadi sampaikan. Gini benar. Jadi hak anak itu ada 3. 1 asuh, 2 asih, 3 asah. Itu hak anak. Oh ternyata anak-anak itu butuh apa? Butuh asuh, sandang, pangan, papan. Makanya beliau ada orang tuanya meninggal, dia butuh asuh, datang ke tempat bunda adek, sini sama ibu. Karena itu hak anak. Maka ayah bunda, tolong kalau misalkan sudah dikarunia anak, itu mesti nyaman. Makanya laki-laki itu kalau sudah menikah pergi dari rumah, jangan ikut mertua. Maaf ya. Kenapa? Karena perempuan itu bidadari. Jadi kalau bidadari nanti hatinya menderita, nggak akan anaknya bahagia. Ini bayangin ya kan, bunda pernah ikut mertua kan? Alhamdulillah. Cing, amit kata bukan gitu juga sih. Artinya nggak semua. Artinya kalau orang tua ikut kita, masya Allah itu masya Allah luar biasa. Tapi jangan kita. Kenapa? Karena perempuan itu ratu. Ratu di mana perempuan itu kalau di rumah itu sangat nyaman. Satu benda dipindah aja, pasti nanya, pot di mana yang di sini potnya? Perempuan. Sangat nyaman. Oh asuh, supaya kalau dikaruniai anak, sudah Allah titipkan anak, maka perempuan itu harus nyaman. Karena apa? Kalau perempuan tidak nyaman, janinnya nanti akan berpengaruh. Kenapa manusia itu usia 6 bulan dalam kandungan itu saraf pendengarannya dibuka sama Allah ibu. Jadi si bayi itu ternyata mendengar suara ibunya. Kenapa seorang perempuan itu dikaruniai 20 kata sampai 25 ribu kata per hari? Dan itu harus habis. Kalau nggak habis migrain jantungan mah. Supaya apa? Dikala mengandung itu seorang ibu mesti terdengar kalimat yang baik, menghabiskan kuotanya. Tilawah zikrullah. Karena apa? Konsepnya nanti ada. Jika seorang ibu menangis, jika seorang ibu hatinya tersakiti di usia kehamilan 6 bulan, 7 bulan sampai 1000 hari, maka itu akan berpengaruh kepada janin setelah lahir. Maka yang paling bertanggung jawab sebenarnya suami itu. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu dibebankan kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Makanya supaya apa? Laki-laki itu membuat istrinya itu tersenyum. Ini udah hamil, istrinya ke pasar sendirian, periksa ke dokter sendirian, suaminya Senin ditunggu pulang, Selasa ditunggu pulang, Rabu ditunggu pulang, giliran libur Sabtu mancing suaminya. Punten ya, enggak kan? Mohon maaf ya. Lagi balik. Kemudian anak saya akan bahas cepat dari nol ya Bu. Bunda yang baik haknya asuh, sehingga bayi usia 0 sampai 2 tahun tadi beliau sampaikan jangan ngomong tinggi. Kenapa? Usia 0-2 tahun itu menyambungkan sel otak. Bayi lahir itu sel otaknya tunggal ibu, dan yang menyambungkan itu kedua orang tuanya. Satu sambungan sel otak itu lebih bagus dari komputer tercanggih di dunia Bu. Jadi putra ayah itu pintar banget sebenarnya. Tapi satu kali teriakan itu 1,83 juta sel otak itu mati. Maka kalau sedang menyusui dia duduk diam sambil zikrullah tilawah atau salawat. Subhanallah boleh. La ilaha illallah boleh, apa
saja Allahumma sholli ala Muhammad boleh dikala menyusui, karena kalau sampai menyusui kemudian lagi menyusui ibunya marah, maka air susunya itu panas, dan kalau diminumkan kepada bayi maka bayi akan menceret. Bu, nanti kalau misalkan punya anak kembali, tolong ya, kalau menyusui diem ya, jangan sambil lihat layangan putus, jangan lihat horor. Kalau menyusui pos, nanti jadinya anaknya jadi penakut, ya. Kenapa? Ibu yang baik, ayah yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, kasih secepat aja hak anak untuk dicintai. Kalau bahasa pendidikan itu afeksi. Makanya yang dibangun anak TK dan SD itu minimal 5: motorik, kognitif, afeksi, sosial, dan bahasa. Betul ya Bu? Khawatir saya. Ikut aja sebenarnya. Bunda, kenapa anak lebih nyaman belajar di kelas? Karena teman-teman dewan guru itu afeksi dulu, bukan belajar dulu. Saya lihat Bu Eni dan teman-teman itu kalau pagi mau ngajar tuh mandi semua. Terus bajunya bagus, bener nggak? Putra ayah, putra bunda datang ke sini senyum apa cemberut? Halo Mega, selamat datang, assalamualaikum, gitu nggak? Lebay nggak? Terus masuk kelas langsung marah, apa enggak? Enggak kan? Masuk kelas. Di kelas itu satu kelas berapa orang? 20 ya. 20 kata Bu Guru. Teman-teman, hari ini kita buat ayo keluarkan pensilnya. Boleh nggak Bu pensil yang ini? Yang ini nanya. Kalau ini boleh nggak? Semua bertanya. Pertanyaan saya. Cek. Kalau di rumah, Bunda mau ngajarin putranya mandi dulu apa enggak? Baju yang dipakai daster, baunya semerbak, oh daster bol udah 2 abad. Bayangin ngajarin anak, dilihat. Astagfirullahaladzim, Muhammad. B sama A apa? B sama A. B astagfirullahaladzim. Bayangin. Zolim kita sama anak. Ibu, anak-anak bertanya, kenapa 0-2 tahun perlakukan anak seperti raja, 0-7 kata beliau mesti bahagia. Ya kan? 0-7 itu raja. Cara bicaranya ya Bu sama anak 07 itu seperti raja. Betul. Kalau anak Bunda bertanya lebih dari 2 kali, jawabannya apa? Mego, ambil pensilnya. Pensilnya di mana, Mah? Astagfirullahaladzim. Yang sekolah sah, gitu bagian. Mau minum, ambil tuh di rak. Raknya di mana, Mas? Loh, Muhammad terus emang raknya berapa? Makanya anak-anak stres. Dalam sebuah penelitian, anak-anak itu mengalami permasalahan sosial itu 8% dengan temannya, 4% sama gurunya, 80% sama orang tuanya. Ibu, tolong ya. Kalau bertanya, makanya perlakukan seperti raja. Kalau saya mau minum ini terus saya tumpah, kira-kira Bu ini minta maaf nggak sama saya numpahin loh. Pak Mego mau saya ganti gak kira-kira? Beliau ngomong ke Pak Mego matanya di mana, ngomong gitu nggak kira-kira? Halo? Karena Mego doang. Sementara putra bunda teh raja. Putra bunda kalau jalan minum tumpah, kira-kira gimana? Nyambil orang. Ya Allah, ya Rahman, kemana-mana. Ya Bu.
berapa? 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 5 di mulut. 2 di jari. Astagfirullah. Nyari apa? Anak kalau normal itu membaca itu semua bisa. Saya tapi kurikulum kelas 1 itu berat, tapi yakin naik kelas. Pernah lihat anak kelas 1 nggak naik kelas? Naik kelas. Ada 1001 karena nggak pernah berangkat. Kalau anaknya berangkat terus, walaupun dia belum bisa baru naik. Nanti kelas 2 sama baru naik. Kelas 3 nanti ada tes kemampuan dasar untuk menguji materi-materi dasar. Oh, membacanya sudah lumayan lancar, menghitung dasar itu bisa. Baru kalau nggak bisa ada 3 kelas dileskan, ya kan? Artinya tenang saja. Kenapa sekarang yang stres bunda? Ya bun, ayah ya. Jadi mesti ASI anak harus dicintai, afeksinya harus dapat, karena kalau sudah afeksi dapat nanti dia akan tumbuh inisiatif, dia akan muncul gerak. Jadi nggak usah ditanya, nanti dia akan bergerak sendiri. Contohnya suami bunda pulang bawa uang 5 juta, mama ini ada 5 juta, 2 juta buat cicilan rumah, sisanya terserah mama deh, itu uang nggak dipakai. Suami kepanasan langsung ditawarin nggak? Esteh itu nggak kira-kira. Karena sudah bermakna, dirinya dihargai, maka anak juga sama. Kalau dirinya merasa dihargai, nanti tumbuh inisiatif, muncul usaha sendiri tanpa minta bantuan, ujungnya tanggung jawab. Halo? Iya. Asik ya. Nah, yang selanjutnya apa? Asik. Anak butuh sekolah, anak butuh pembelajaran lebih tentang kecerdasan, tentang pendidikan. Maka milih sekolah. Nah, kalau sudah milih sekolah, mesti titik. Boleh saya bayar titik ya Bu? Ibu tahu, Ibu naruh apa titik di sini? Titik bukan naruh. Ayo, titik bukan naruh. Kalau naruh yang ngambil bebas, mang sampah boleh. Berarti titip itu tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, pasrah. Jadi kalau sudah titip, Bu, saya titip anak saya yang sudah pulang. Nggak usah ada yang nungguin, nggak usah ada yang mama di sini, mama di sini. Nggak usah. Salim, nggak usah. Jalin aja, Bu, saya titip. Sudah. Tega, T-nya itu. Ya. Kalau anak nangis, insya Allah nanti diam. Kalau anaknya muntah, kan makan lagi. Ya Bu, tega ya. Kenapa anak-anak lebih nyaman kalau pergi sama ayahnya daripada sama ibu? Ya, coba. Kenapa? Masya Allah. Nih, ayah itu, ya Bu, itu teganya terlihat. Seorang ibu itu sulit untuk tega karena mengandung, melahirkan dan menyusui. Mama ikut, ya sebentar baru ikut mama. Udah 10 meter balik lagi kan. Kamu udah kebiasaan, ayo. Mama HP enggak boleh HP. Mama segini doang. Enggak. Kamu teknik 5 menit. Itu seorang. Maka ibumu. Maka tolong dibagi. Kalau anak usia kecil di bawah 7 tahun sama ayahnya, dia nanti lebih apa? Dia lebih pede. Pakai motor mutarnya di depan, biasanya pegang stang kan? Ayahnya marah atau malah belok-belok? Malah gaya. Coba sama mamahnya, udah jarak sampai sini. Ya? Naik pohon. Kalau sama ayahnya naik pohon biasa aja. Ayahnya di bawah malah main HP kan? Tahu-tahu belum anak saya di mana? Udah pergi. Coba kalau sama maknya nggak jadi naik, baru kaki satu aja, awas kakinya, pegangan. Belum naik udah jatuh.
tolong tega ya. Apa buat? Ikhlas. Kalau udah ikhlas, tolong tidak boleh membandingkan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Ikhlas itu berarti yang menerima apa adanya. Ya sudah, di sini kayak apa samina wa tokna. Karena membandingkan itu nggak pernah adil dan nggak pernah menyenangkan. Ya Bu, Ya. Ibu kenapa rihlahnya kalau di Al-Ma'wa kok deket, kenapa kita nggak ke Madinah? Misalkan, nggak usah lah dibanding-banding. Kenapa SPP di sana cuma 500.000, di sini kenapa 2,5 juta? Nggak usah, ya Bu. Karena dibandingkan itu nggak nyaman. Ibu pernah dibandingkan sama suami? Mah, tadi teman kerjaku tuh cantik banget. Gimana? Kawinin ke sana itu gak duit? Gak pernah. Jadi membandingkan sangat tidak nyaman. Kelas. Yang kemudian T-nya itu tawakal. Bu. Jadi berdoa sama Allah semoga ilmu yang dihasilkan anak-anak kita itu bermanfaat buat dirinya, keluarganya dan buat orang lain. Kemudian I-nya itu ikhtiar, usaha. Orang usaha itu nggak boleh zolim, harus ikhlas, harus orang usaha itu tidak boleh menyakiti orang lain. Bunda kesini tuh usaha Bu, karena apa? Bunda bersedekah setiap saat. Jadi harta yang Bunda lakukan, yang Bunda berikan, ayah berikan untuk mendapatkan pendidikan anak-anaknya itu masuknya sedekah. Itu ikhtiar namanya. Maka tolong banget nanti sebelum tanggal 10 lunas SPP-nya. Di sini bayar nanti. Halo? Bayar. Mahal atau murah? Berapa sebulan? Murah. Berapa Bu? Mahal atau murah? Murah. Naik boleh nggak? Boleh Berarti 10 aja. mahal. Coba bayangin. Pengen anaknya masuk surga, amin. 80.000 sebulan pengen masuk surga, kadang-kadang terlambat. Nunggu di WA, Bu, punten. Ridwan nggak dibaca. Pas ketemu, gimana kalau saya? Zolim namanya. Ibu 80.000 dipegang ibu, berapa hari habis? Jadi apa? Coba kata beliau 5 menit. Jadi apa 80.000? Ini buat beli surga. Di sini mengenalkan 3 akidah, adab, ilmu. Di sini diberikan ya. Betul kan diberikan? Tapi dizolim. Mulai besok tidak. Kalau nanti dapat uang nomor 1 belanja bulanan, nomor 2 bayar anak sekolah, anaknya 8. Beliau saya yakin semuanya. Makanya jadi berkah. Bukan orang kaya biasa. Ini beliau itu cerita beliau. Beliau itu orang yang sangat tidak tegaan. Saya yakin banget sama beliau. Gak enakan sama orang. So, ibu kalau nggak percaya datang ke rumah beliau. Saya yakin beliau akan menyambut ibu seperti keluarga. Gak enakan nggak punyanya dicari-cari ibu. Oh, walaupun habis dicariin ya Allah, nyari di mana ya? Makanya nggak bakal tega lihat TV nangis sendirian. Bentar ya. Lanjut ya Bu, sampai mana tadi? Sampai ikhtiar. Tolong ya. Jangan pertama kalau dapat gaji nomor 1 cicilan baju gamis, kedua cicilan motor, arisan warga. Bentar ya, bentar. Jangan. Skim pun nomor 1. Slow. Bunda, tolong ya, sekolah itu setelah bulanan itu pendidikan anak. Kenapa? Tidak ada orang kesulitan membayar sekolah sebenarnya. Tapi kalau diniati betul ya, beliau itu dokter dua-duanya. Dokter kan biaya dokter tuh pakai uangnya tuh begini, bawahnya dia susah. Beliau ada aja jalan. Berarti tolong ya ikhtiar ya Bu. P-nya percaya.
Jadi percaya sama anak, anak kita itu kuat. Salah satu kesalahan orang dewasa kepengen anaknya mandiri, tapi yang dilakukan itu berbeda, unexpected action. Bunda kalau pengen anaknya mandiri, mandi sama siapa? Makan? Anak mandi sendiri, tapi mulutnya nggak dikunci maknya. Jangan lupa sabunan. Jangan lupa gosok giginya. Udah mandi masih ngomel. Astagfirullahaladzim, mandi apa? Ini ada samponya. Ya Allah, betul nggak Bu? Rasanya menyakitkan bagi anak. Gimana anak mau percaya diri? Gimana anak mau mandiri? Mau makan aja udah makan. Dihabisin lauknya pakai tangan kanan. Mau main aja mama, mau main. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati sebelah kiri. Ya kamu, kira-kira anak mau mandiri dari mana? Kenapa kita tidak percaya? Ini TK atau SD nih? Oh TK. TK besar atau TK kecil nih? Kenapa anak-anak itu kalau ada tamu tuh kayak gini? Ya, minta duit, ya kan? Kadang-kadang HP gitu. Apa yang tahu kenapa coba? Karena mamanya nggak boleh ngobrol. Karena ciri-ciri anak PAUD, anak TK itu 3 yang harus ada. Yang pertama bergerak, yang kedua imajinasi bebas, yang ketiga haus pujian. Itu harus diberikan. Makanya kalau ada anak kayak gini pulang balik, kadang tawaf, sa'i, lempar jumroh, itu normal. Jadi jangan astagfirullahaladzim, kamu teh kayak gak punya apa aja sih, duduk aja begini. Betul nggak? Berarti normal. Kalau bundanya berarti kesurupan. Oh, berarti anak tuh wajib bergerak, wajib. Kenapa? Allah itu kasih 5 indera: penglihatan, pendengaran, ya, pengacapan sama perabaan. Ini harus distimulus dari mulai TK. Nah, untuk apa? Untuk mengganti sel otak yang nanti di usia 20 tahun itu Allah ambil. Ibu, sel otak yang disambung 1 sampai 2 tahun itu nanti di usia 20 tahun itu diambil, Bu. Makanya manusia kalau usianya sudah di atas 20 tahun itu sudah mulai pelupa. Tanya beliau, kunci motornya cari-cari, gimana ya? Gimana ya? Ternyata disimpan di atas kulkas. Pernah lupa? Kacamata, ya Allah, di mana ya? Ternyata dipakai di sini. Nah, yang membuat tidak lupa itu kalau dimaksimalkan 5 inderanya. Makanya anak TK itu paling baik itu lari, lompat, lempar, main di got, hujan-hujanan, naik pohon, itu mah keren banget. Jadi jangan pingsan anaknya. Kalau anaknya hujan-hujanan, alhamdulillah anak saya terstimulasi dengan baik. Saya nggak kenal beliau nih, tapi saya yakin beliau di usia kecil beliau itu bebas. Ya main genteng itu udah biasa, misalkan yang kayak gitu. Main karet, saya yakin itu. Kenapa? Karena dewasanya punya masalah banyak, tapi akan kuat untuk menghadapinya. Karena ini usia terbaik. Golden age ya beliau. Itu ya Bu. Kenapa? Karena dia haus pujian. Makanya kalau ada tamu dia minta duit. Kenapa minta duit? Karena mamahnya kalau ngasih senyum. Ibu kalau ada tamu ngasih uang senyum gak sama anaknya? Kan tadi sudah jajan lagi mah. Oh ya sudah. Senyum kan? Kemudian tamunya pulang habisnya anaknya. Ya kebangetan siapa? Gitu ya Bun ya. Ciri-cirinya ada 3, imajinasi bebas. Makanya anak-anak TK itu pegang gunting rambut dipotong, pegang gunting spray dipotong, itu tembok dicoret-coret. Kalau di rumahnya hantu berarti normal. Yang ketiga harus ujian caper. Baru beli sepatu, kenapa Bu Guru tahu? Bu, sepatuku baru. Kata Bu Guru, ayo Shopee di dalam hatinya.
Tapi Bu Guru pasti, ya Allah bagus banget sepatunya. Karena kebutuhan itu nanti kalau tidak diberikan sekarang, mereka akan ambil setelah dewasa. Ibu pernah lihat ada orang pakai jam baru, kalau ngomong gini terus boy. Mohon maaf ya. Ini ditanya Pak, jamnya baru, HP-nya baru, pegang ini. Padahal nggak ada yang lihat. Supaya ditanya, bagus banget. Itu jangan disalahin, itu karena gagal di usia di bawah 7 tahun. Oh tidak, Umi banget kan. Mohon maaf ya. Makanya anak-anak itu kalau di bawah 7 tahun itu, kalau dia ada tamu, tolong dikenalin. Alhamdulillah ibu, ini anak saya. Masya Allah sudah di STIT awal-awal. Bagus. Tapi dikenalin. Jangan langsung. Bapak kalau ada tamu bisa mikir jajak. Nanti kalau dewasa ibu-ibu, kami mau ada pembangunan musola, kata Bu Eni. Ini misalkan ya Bu, maka ibu yang lilahnya, yang ada harta lebih, silakan ikut berinfak. Keliling tuh amplop hamba Allah 1 juta ya. Nah, ini di sini terima kasih tuh, doanya panjang banget tuh, ya kan? Alhamdulillah jazakallahu kasih kata belum. Di pojok-pojok jari, untung Bu ini hamba Allahnya teh api. Jadi apa? Dia butuh namanya diagungkan. Kenapa? Karena di usia terbaik itu tidak mendapatkan. Ya Bu. Makanya kalau anak pulang dari sekolah, jangan pernah ditanya tadi bisa apa enggak. Iqra-nya pulang apa enggak? Tadi diajarin apa sama Bu? Enggak boleh. Makanya anak-anak kalau ditanya gitu jawabnya apa? Tahu. Tolong jangan ya. Nanyanya apa bebas. Senang banget main-main sama si Meko. Ingusnya naik turun. Enak banget sama si Meko. Apapun yang dia omongkan, nanti kalau dia sudah ramai bicara, silahkan selipkan. Tadi di sekolah belajar apa? Tapi tidak boleh langsung. Sepakat ya Bu? Tenang ya. Jadi gitu, anak-anak itu makanya nyambung tadi anak-anak pada balik ya. Jadi materinya belum kan. Penghargaan apa? Imajinasi bebas dan haus pujian. Makanya jangan pernah pelit memuji kalau untuk yang TK 7 tahun ke bawah aja. Dipegang kepalanya sering ya. Gini ya Bu megangnya. Kayak gini ulekir. ada yang SD nggak Umi? SD? Jawa, ya kan? Kalau mandinya tes mati, kalau temennya yang ngajak langsung dia lupa. Kalau emaknya yang ngajak kematangan sosial kedua, mereka sedang mengaplikasikan fase waktu di TKA. Jadi anak SD kelas 4 sama teman itu dia percaya banget. Mego sholat, ya mah bentar. Tapi temennya yang ngajak, Mego loncat ya. Kalau anak kalau anak SD kelas jangan marah ya, karena nanti dia kalau tidak terpuaskan sekarang, nanti diambil setelah dewasa. Makanya banyak orang dewasa pulang kerja main lagi. Yang tadi perempuan itu kasihan banget.
menikah di rumah aja. Stres sebenarnya. Makanya banyak suami akan sama suaminya waktu SD jarang dibolehkan main. Maka nanti setelah pulang main lagi. Istrinya yang setuju. Mana? Bila sakit maaf sama lapangan sana. Maaf ya, ini kelihatan seperti itu dia bersosialisasi karena itu aplikasi. Anak usia TK ada yang punya TK. Anak TK itu tadi di awal yang anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu usia akidah ya dan anak usia TK itu enggak hilang. Mereka sedang belajar pemahaman sosial, stabilitas sosial, pemahaman sosial. Ya, makanya ciri-ciri anak TK itu kalau bercanda itu pakai fisik dorong. Dia dorong-dorong nanti nangis. Dia pulang mama dipukul sama ibu. Ya, tolong ya, jawabannya begini. Mana yang sakit mama ini? Ya Allah ya Rahman. Kalau yang masih sakit Allah juga yang menyembuhkannya. Yuk, 5 menit ya, 10 menit kalau main lagi. Sama yang ada. Iya. Gitu ya. Udah bermasalah maknya nggak terima. Iya. Nggak boleh. Besok kalau belajar sama main nonton deh. Anak itu ngomong. Allah itu setahunnya kan manusia dia terbaik. Jadi tolong ya, jangan baper ya. Aku bonyok kalau nggak bergerak. Yang perlu datang. Jadi kalau anak-anak melakukan tindakan negatif, jangan mulai. Mereka sudah perlakuan apa yang diberikan ke saya. Nanti saya akan ambil setelah aku dewasa. Makanya kita tidak kadang anak-anak itu baik masih kamu jaga. Kalau bagus kita masih hidup, anak-anaknya banyak ya. Ayahnya biasa, mamanya biasa, tapi anaknya itu bagus. Tapi dia sekolahnya bagus, ngajarnya bagus, di sekolah berprestasi. Ibunya belum ya.